Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas lagi harga wajar sebuah emiten. Dan akan kita bahas adalah saham TIN. Tapi sebelumnya teman-teman ya, saya hanya menghitung angka-angka yang ada di statistik aja. Tidak memperlihatkan LK-LK yang tersusun dari tahun sekian ke tahun sekian. Saya hanya melihatkan dari statistik, ingat ya. Tidak melihat daripada berita apapun itu. Jadi hanya melihat dari statistik yang ada di depan brokers yang saya punya ini ya. Selebihnya mungkin tadi teman-teman bisa mencari informasi yang lain. Baik, bukan ajakan menjual dan membeli ini ya, tapi inilah media untuk pemajaran kita. Kita akan bikin simpel sebuah investasi karena kita investasinya tidak sampai triliunan atau bukan miliaran. Jadi kita yang simpel-simpel saja teman-teman ya. Dibikin mudah, jangan dibikin ruwet ya. Baik, kita langsung hitung aja untuk saya pakai rumus itu ya, PBP sama PR rasio ya. Baik, teman-teman, langsung saja ya. Nanti kita statistiknya untuk TIN itu. Kemarin sempat janji mau dihitung ya. Nah, ini teman-teman dari kuartal 3-nya ya. Dari rugi ke untung 474. Kuartal 2 juga sama, dari rugi ke untung. Kuartal 1-nya dari 50 miliar ke 30 miliar ada penurunan. Tetapi kuartal 2 sama kuartal 3-nya sangat baik, teman-teman ya. Jadi kemarin ngeceblos sampai ke harga 700 ya. Terendahnya berapa sih? Terendahnya berapa? Coba lihat 3 tahunan. Sampai berapa ini ya? Sampai 600-an ya, 500 sekian ya. Nanti kita cek deh ya. Nah, teman-teman, kita langsung hitung aja ya. Ini untuk revenue, coba perhatikan dari 1,8 ke 3,0 artinya meningkat, 2,3 ke 3,1 meningkat. Dari 2,1 ke 2,0 menurun ya untuk revenue-nya. EPS-nya bagus ya, EPS-nya ada 73 perak, walaupun 73 perak tetap baik ya. Nah, ini untuk TIN itu kemarin minus ya. Mungkin ini waktu saya hitung tahun berapa ini ya, 2024 benar ya. Kok minus ya? Kita cek aja langsung lah nanti teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk PR rasionya 18,33, apakah ini mahal atau murah? Kita perlihatkan di sini ternyata standarnya 10. Berarti selama 3 tahun PR rasio itu di 10. Berarti sekarang sudah mulai mahal 8 kali ya. Terus untuk PBP 1,39. Kita cek rata-ratanya berapa PBP-nya. Ini mahal enggak teman-teman? Ini untuk memperlihatkan 1,31. Ini 1,39, artinya 0,08 ya, lebih mahal daripada standarnya untuk 3 tahunan. Satu lagi kita lihat untuk harga bukunya 964. DER-nya kita karena kemarin bank kita pakai total DER-nya, sekarang saya pakai yang kuartal aja ya. DER-nya itu 0,29, artinya ini sangat sedikit ya hutangnya ya. Keren juga nih TIN, hutangnya sedikit ya. Terus untuk ROI-nya 7,61, kurang baik ya, ROI-nya kurang baik. Dia bagian dividen 41 perak untuk tahun 2020. Tahun 2023 berarti tahun 2024 belum ya. Jadi ini belum ada pemberitahuan. Kita cek deh, ntar kita cek dulu ya untuk corporate action. Kita lihat dividen, biasanya rajin dia bagi dividen. Oh enggak tuh, 17, 18, 20, 2019 sama 2021, 2020-nya libur. 22 masuk, 23 masuk, 24-nya libur ya. Nah, mudah-mudahan sih tahun ini ya, tahun ini kan harusnya kan rugi, dia posisinya rugi teman-teman ya. Bagaimana dia mau bagiin keuangannya gitu kan, tahun ini aja rugi nih, tahun kemarin ya. Jadi pantas dia tidak bagiin dividen. Oke, langsung aja hitung untuk kuartal 3-nya 7338 untuk TTM-nya 73.38 dikali, kita akan cari yang namanya PR rasio selama 3 tahun ya. Berapa PR rasio selama 10.92. 10.92. Nah, berapa? Hasilnya adalah 801. Jadi sekarang lagi posisi mahal teman-teman ya. Posisi mahal aja teman-teman, sudah yang kejemput nunggu kejemputnya saja. Sekarang juga sudah turun 15%. Mungkin bisa ke atas, saya pikir sih nanti kita lihat aja ya.
Untuk PBB, berdasarkan rumus PBB adalah harga bukunya berapa sekarang? 96451. 964.51 dikali, kita butuh yang namanya PBB rata-rata selama 3 tahun. Harganya kemana hilang? Checklist aja. 1.31 ya, 1.31. Berapa? 1263. Artinya sekarang lagi posisi mahal teman-teman ya. Cuman kadang-kadang walaupun posisi mahal ya, kalau pingin naik ya naik aja. Cuman kita punya patokan aja teman-teman. Ketika kita punya harga wajarnya, oh ini saya beli ke mahal, ya udah nanti aja ketika murah di bawah harga wajarnya gitu ya, baru kita beli ya. Nah ini mungkin kita akan rubah ke kuartal 3 aja teman-teman ya, karena sudah tidak berlaku. Kuartal 3 aja kita tulis di sini berapa? 801. Mungkin nanti kuartal 4 baru nih 801 ya. Untuk PBB-nya, harga PBB-nya 1263. 1263 ya, beda koma doang ya. Kita ganti tanggalnya tanggal 12 bulan 11. Sip, udah ya. Udah di. Nah, ini mau kemana? Katanya mau kemana? Ini kita lihat teman-teman ya. Ini adalah gambaran 3 garis. Untuk 3 tahunan posisi dalam posisi tengah-tengah teman-teman. 3 tahunan tengah-tengah, mau menuju tengah-tengahnya lagi. 5 tahunan posisinya coba lihat. Posisi masih agak murah, tapi tidak terlalu murah. Ya, untuk 35 tahunan, range 5 tahunan ini agak murah, belum mencapai harga tengahnya. 10 tahunan 10 tahun juga agak murah. Jadi untuk 10 tahunan kemungkinan bisa mencapai harga tengahnya aja lah. Berapa nih? 1.600. Jangan jauh-jauh, 1.600 aja. Kalaupun mau ke 2.000 ya silahkan. Cuman istilahnya pengawalan saya sampai 1.600 aja ya. Kita lihat di sini teman-teman. Kemarin target sudah tercapai ya. Nah ada 1.900 saya punya teman-teman ya. Gimana dong? Kita lihatin aja nanti apakah kekejar atau tidak. Karena berdasarkan harga wajarnya ini sudah mahal. Kita tinggal lihat aja kalau dia sideways di antara 1267, antara 1524, terus tektokan dan ada pesian bandar, ataupun mereka jualan di sini tanpa untuk ke bawah lagi, fix dia mau ke atas. Tapi apabila dia tidak tektokan di sini, terus tiba-tiba dia jeblos 1263, mungkin bisa menuju ke angka 112, itu fix dia akan dikebawahin ya. Tinggal kita nunggu tektokan di sini aja apakah terjadi atau tidak. Karena di sini Bandar Poren belum jualan signifikan, baru jualan cuman riak-riak doang. Sedangkan dia ngambil dari bulan Agustus. Jadi kapan mau dijualnya? Nah, itu dia. Coba lihat berapa persen di sini ya. Baru berapa persen naiknya? Baru 61%. Siapa tuh jadi 100% gitu kan. Coba lihat di sini deh. Coba ke sini berapa persen? Ya, 100% di sini nih. Kalau ke 1.900 berarti 100% ya. Kita akan lihat nanti ke depan. Tapi yang baru ngambil jangan ngambil ya teman-teman, udah mahal ini ya. Lihatin aja. Nanti dikasih kesempatan. Perhatikan ini, dikasih kesempatan. Ketika udah ke atas lihat nih. Ke 2000 dikasih kesempatan ke harga 1200. Dikasih ke 2000 dikasih kesempatan ke harga 600 sampai 587 ya. Tinggal tunggu waktu saja, karena kalau dia jatuh dari tahun 2022 baru di up tahun 2024. Kalau teman-teman tidak tidak sabar ya udah katos duluan gitu kan. Nah, sebentar teman-teman untuk tin ya. Kita lanjutkan ke emiten berikutnya. PSSI ya, bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia, tapi IMC Pelita Logistik ya. Ini bagian logistik teman-teman. Baik. Kita rubah dulu di sini semua sebentar ya. Di mana? Di sini ya. Nah, kita rubah di sini tuh. Sambil santai teman-teman, kalau trading itu nggak usah bikin pusing ya. Belajar untuk bersantai ria. Jangan sampai teman-teman gara-gara turun 10% kalian marah-marah, akhirnya cut loss. Udah cut loss naik. Sering begitu kan, makanya santai teman-teman ya.
Usahakan santai kayak di pantai gitu kan. Baik untuk PSSI. PSSI kuartal 3-nya menurun 91 ke 61. Kuartal 2 163 ke 70 menurun. Kuartal 1 dari 288 ke 82. Logistik kan? Ya iya, logistik lagi kurang baik teman-teman ya bisnisnya. Bisnisnya kita revenue coba perhatikan. Dari 429 ke 244, hati betul kan? Lagi menurun dari 387 ke 373 menurun. Dari 412 miliar ke 328 miliar. Artinya cenderung menurun untuk kuartal 1 2 3 tahun 2024. Mumpung lagi murah teman-teman ini. PE rasionya 7,58. Apakah ini murah? Perhatikan. Rata-rata PE rasio ternyata cuma 5,82. Artinya apa, ini lagi mahal teman-teman. Kalau dia di bawah 5 mungkin 4, 3 ada baru murah. Kalau sekarang PE rasionya rata-rata cuma 5. Kalau sekarang 7 berarti mahal gitu kan. Cuma standarnya 10, mungkin bisa ke angka 10. Apakah bisa nih? Contohnya bisa naik ke atas tahun berapa ini? Tahun 2022 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk kondisinya. Kita lihat untuk PBP-nya 0,96. Apakah murah? Perhatikan. Nih, untuk ini dia dijual di harga rata-rata ternyata untuk PBP-nya betul teman, ini lagi mau posisi murah karena kenapa? Karena selama 3 tahun ini dijual di angka 1,39. Artinya lagi murah ya. Harga bukunya 439, sekarang 422 ya. Terus untuk Roy mana Roy? Der dulu deh. Der dulunya 0,18 kecil teman-teman ya, dernya nih. Terus untuk Roy-nya 12,67. Bagus teman-teman. 2,67% lebih daripada standarnya. Dividen dia bagiin. Dividennya kan 76 nih, TTM-nya dibagiin 28, masih ada sisa teman-teman, tuh lumayan ya. Tinggal 76 kurangi aja 28, berapa tuh? 76 kurangi 8. 76 dikurangi 28. Berapa? 48 perak lagi ya. Lumayan tuh 48 perak. Kita cek di sini teman-teman, betul enggak ya? Dia udah dibikin apa belum? Apa telat gitu kan? Dividen tahun 2024. Oh, udah 2 kali teman-teman nih. 48 sama 28 berarti 48 sama 28. 48 ditambah 28. Gini berarti sudah dibagikan berarti ya. Sudah dibagikan berarti ini update-nya kurang update ya. Nih, Mei sama Agustus ya. Nah, jadi ini kurang update berarti teman, harusnya ini habis, ini harusnya di apa namanya? Ini 76 itu udah habis, TTM-nya 76, nah sehingga harusnya 76 dividennya itu ya. Berarti tidak update. Nggak apa-apa, tapi yang lainnya kan update. Oke, kita lihat untuk cashnya 507 miliar untuk kasnya, equity-nya 2,3 triliun, hutangnya 434 ya, 434. Jauh ya dibanding dengan equity-nya kan 2,3 triliun, ini cuma miliaran. Oke, cukup segitu, kita langsung aja hitung. Untuk TTM-nya, EPS-nya 5567. 55,67 dikali tengah-tengahnya berapa nih, PE rasio tengah-tengah? 5,82. 5,82. Berapa hasilnya? 323. Berarti sekarang lagi posisi mahal. Kita lihat untuk PBP harga buku 439,50. 439,50 dikali, kita butuh PBP rata-rata selama 3 tahun. Berapa? 1,39. 1,39 sama dengan 610. Nah, tadi berdasarkan PBP lagi kondisi murah meriah. Kita itu dulu ya. Kita catat dulu. Nah, sudah saya catat teman-teman ya. Jadi harga wajarnya menurun ya, PE rasionya ya. Dari 360 ke 323 menurun.
PBB 686 ke 610 juga menurun ya. Artinya sekarang kondisinya lagi kurang baik-baik saja. Tapi selagi masih ada keuntungan ya sebenarnya asik-asik aja ya. Cuman pendapatannya doang yang menurun. Rapinya juga sih menurun. Otomatis kas juga menurun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Langsung kita ke emiten berikutnya. Apia teman-teman ya. Chat ya, chat-chatan ya. Baik, coba perlihatkan net income-nya kuarter 3. 334 ke 352 meningkat, kuarter 2 390 ke 362 menurun, kuarter 1 417 ke 446 meningkat. Jadi kuarter 2 doang yang menurun. Lihat revenue. Dari 1,6 ke 1,7 triliun meningkat dari 1,726 ke 1,716. Turun 10 miliar ya. Kuarter 1 1782 ke 1,905 artinya meningkat. Keren berarti ya. Cuman kuarter 2-nya doang yang menurun 10 miliar. Gede juga menurunnya 10 miliar aja. Nyebutin gampang ya. Cuman kalau disuruh ngumpulin duitnya susah ya. Susah banget. Makanya tidak ada orang bodoh kan yang beli saham 1 miliar di harga 50 gitu kan. Ada nggak orang bodoh pintar punya duit, orang bodoh punya 1 miliar kan nggak ada kan. Kita lihat PR ratio. PR rasionya 17,96. Sekarang tengah-tengahnya berapa? 5,23. Artinya Apia kan ini. Artinya ini lagi posisi mahal teman-teman ya. Ini lebih mahal nih 17 ya. Terus untuk PBB-nya 2,98 bagian dividen enggak? Bagian teman-teman ya, lumayan 4,5%. Kalau segini ya kalau bagian dividen masih wajar lah gitu ya. Terus untuk harga bukunya 162 perak ya. Terus untuk DER-nya, DER-nya enggak ada teman-teman. Keren juga nih DER-nya enggak ada. ROE-nya 16,5. Keren nih. ROE-nya 6,5% lebih daripada standarnya. Dividennya 22. Dia udah bagian dividen lagi enggak? Per hari ini ya TTM yang bagian ya. Masa ini bagian dividen kan? Iya, nih berapa ini? 11 perak ya. outgoing. 2 kali berarti 11 berarti 22 betul kan? Ya udah. Berarti sekarang udah semuanya udah dibagiin dividennya ya. 11 22 kan? Ya, 2 berarti udah lunas ya. Untuk dividennya sudah lunas, tinggal nunggu tahun depan aja. Kalau tahun depan, kalau lihat dari EPS-nya teman, perhatikan ini aja nih. 26 berarti hampir sama, nggak terlalu beda ini. Bisa jadi 22 perak lagi. Bisa jadi ya 22 perak lagi untuk bagian dividennya. Baik, langsung kita hitung. Oh, udah ya? Belum ya? Aduh. Ada EPS-nya 2683. 26,83 dikali, kita butuh PR rasionya. PR rasionya 2748 ya. 2748. Teman-teman koreksi ya. 27.48. Oh, benar teman-teman gini. Kita koreksi sebentar ya. Untuk harga ini nih. Nah, ini PR rasio. PR rasio sekarang 17,96 ya. Ternyata PR rasionya itu rata-ratanya itu 27. Tadi mungkin saya salah klik ya. Nah, ini 27 artinya suka dijual di 27 selama 3 tahun ini. Jadi untuk sekarang 17 ya murah gitu kan. Berarti kalau biasanya 27 berarti murah-murah 10 kali gitu kan. Karena biasanya dijual di 27 untuk PR rasionya. Nah, untuk PBB-nya mungkin yang terbiasa di 2,98. Nanti kita hitung lagi, kita bicarakan lagi ya. Jadi sekarang 773 untuk harga 737. Oh, berarti masih murah, teman. Betul ya, masih murah berarti ya. Nah, sekarang untuk PBB nih baru nih kita lihat ya. Tadi koreksi ya. PBB sekarang berapa PBB-nya? 4.11 ya. Nah, terus sekarang PBB-nya berapa? Rata-ratanya 5.23. Nah, berarti kalau 5.23 berarti kan gede. Nah, ini kan kecil, berarti sekarang lagi murah gitu kan. Murahnya 1 titik berapa gitu kan, tinggal kurangin aja nih. 5.23 dikurangin 4.11. Nah, gitu teman-teman ya. Oh, lagi murah seperti itu. Jadi
Tidak berdasarkan ini harus di bawah angka 1 aja gitu. Kalau murah itu lihat rata-ratanya aja selama 3 tahun dijual di harga berapa. Siapa tahu biasanya dijual di harga 10 gitu kan, sekarang 4 ya berarti masih murah. Atau enggak PBB-nya kadang-kadang dijual 7 gitu kan, tiba-tiba sekarang jadi 3 itu kan, ya wajar lah. Atau jadi 2 nih, PBB-nya 2 teman, 2,98 ya. Ini sekarang lagi murah kan, biasanya dijual PBB-nya di berapa tadi? Di 5, sekarang di 2, berarti murah teman-teman ya. Langsung hitung ya. Mana harga bukunya nih? 162 perak. Nah, 162 dikali, nah baru sekarang dikali PBB rata-rata 5.23, 5.23. Ini selama 3 tahun ya. 5.23. 25 itu mah 23. Kita kasih dengan kita enter, hasilnya 847. Kita tulis dulu di sini ya sebentar ya. Nah, teman-teman sudah saya hitung ya. Udah saya catat itu. Tanggalnya lupa lagi. Ntar tanggal berapa itu dihitung kan enak tuh. Coba cek tanggal 2024. Tanggal 12 bulan 11 di situ ada harga wajarnya. Itu cara menghitung seperti itu. Nah, kan enak kan. Nah, teman-teman bagaimana sekarang? Sekarang belum update ya untuk pengambilan bandar sama forennya ya. Bandar lokal sama foren. Tapi konsiderasi ini turun teman-teman. Tanggal berapa nih bagian dividen? 13 April besok berarti bagian dividen ya. Dividen trap yang mungkin 11 per 48 berapa? 11 per 48. Kemungkinan turun teman. 11 titik bagi 48. Berapa hasilnya? Dikali 100. Nah, gini teman-teman cara ngitungnya. Sekitar 22%. Wah, bisa turun 22%. Masa turun 22%? Benar ini, serius. Ulang Ini kan 11 nih. 11 perak ya, sekarang 482. Oh, itu kurang 8. Pantasan. 11 482. Dengan 482 kan? Masa 11% ya? Cuma 2% teman. Walaupun ada penurunan ke DPD trap kecil banget, cuma 2% teman-teman ya. Jadi santai aja walaupun turun, karena bagus dia sudah menutup gapnya ya kemarin. Nah, dia menandakan mau ke atas teman-teman. Nih, secara candle dia sudah menunjukkan mau ke atas. Artinya yang di sini sudah gugur, teman-teman. Gugur, tinggal ke atasnya ya. Kita tunggu aja ke atasnya. Nih, tanda-tanda mau ke atas sudah bagus. Teng 490. 530 kejemput ya. Harus begitu, harus optimis teman-teman, apapun harus optimis. Cuman hati-hati ini area si ekor hijau ya. Wah, kalau dia nurunin dulu ke 4466 aja lebih keren lagi teman-teman. Turunin aja ke sini. Terus ke atas, artinya dia mau menutup PR-nya dulu. Nih teman-teman, suatu saat dia akan ke 448 lagi ya, suatu saat nih. Teman-teman kalau suka dengan Apia, suatu saat dia akan ke sini. Ambil aja di area sini ya. Tapi nggak tahu kapan-kapannya, nggak tahu. Cuman suatu saat dia akan ke sini ya. Dan suatu saat juga akan ke sini. Apakah dia ke atas dulu ataupun ke bawah dulu, tapi suatu saat dia akan harus menutup 466. Bisa satu hari, 2 hari, 3 hari, setahun. Padahal kan ada yang sampai 2 tahun baru ketutup kan. Nah, seperti itulah. Inilah si ekor si malakama. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman karena yang membutuhkan harga wajarnya itu biasanya digunakan untuk fundamentalis, dan digunakan juga buat teman-teman, oh ini lagi murah, oh ini lagi mahal, maka teman-teman bisa menggunakan. Sebenarnya kalau pingin menggunakan pakai ini aja teman-teman nih, apa namanya, garis 3 aja cukup, garis 3 juga. Oh ini lagi posisi tengah, belum murah, artinya udah di sini harga wajar sudah di sini gitu ya. Nah kalau 3 tahun oke, 3 tahunan dalam posisi murah banget. Saya akan tunggu nanti suatu saat dia pasti akan ke atas. Nah teman-teman tinggal persepsi teman-teman bagaimana. Apakah teman-teman sekarang lagi mahal, lagi posisi standarnya untuk jangka pendeknya, tapi untuk jangka panjangnya masih ada potensi dia ada kenaikan sampai ke angka tengahnya aja di 700 ya. Nah kalau berdasarkan rumus PBB sama PR rasio kan, PR rasio 700, ini juga 800, artinya masih murah banget gitu ya, hampir 2 kali lipat kan, hampir 2 kali lipat. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman, dan sampai jumpa lagi nanti di update saham. Oke, ciao ya.